Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmatnya. Alhamdulillah sudah mulai tampak terisi kursi-kursi di depan. Mudah-mudahan sudah lengkap ya. Juga tak lupa salawat serta salam mudah-mudahan Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita lanjut di sesi yang kedua. Ibadah haji itu diawali oleh beberapa ibadah dasar. Kenapa saya bilang ibadah dasar? Nggak mungkin ada haji kalau kemudian ibadah dasarnya tidak kuat. Yang pertama ada syahadatnya, yang kedua ada sholatnya. Maka sholat ini menjadi tiang buat ibadah-ibadah yang lain. Kalau diibaratkan haji itu sebagai atap, nggak mungkin atap kalau tidak ada tiang. Maka tiang inilah yang akan kemudian menyangga haji itu semakin kokoh, atap itu bisa berdiri di atas. Hari ini kita bertemu dengan seorang ustadz yang luar biasa. Beliau sangat luar biasa pergerakan dakwahnya. Mungkin ada Bapak Ibu jamaah sekalian yang menjadi bagian dari jamaah beliau. Tadi kelihatan keakrabannya luar biasa dengan beberapa jamaah saja. Alhamdulillah, saya perkenalkan. Bagi yang sudah kenal, mudah-mudahan ini juga jadi penguatan. Bagi yang belum kenal, mudah-mudahan bisa menguatkan perkenalannya, silaturahim dengan beliau. Nama lengkap Endang Mansur. Tempat tanggal lahirnya Garut 3 Mei 63. Alamat Jalan Penegak RT 4 RW 01 Kelurahan Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur. Nomor HP bisa dihubungi 081791169113. Riwayat pendidikan SD di negeri di Garut tahun 69 75, MTS Persis di Garut tahun 75 sampai 81. Kemudian SMA atau Aliyah Malimin Garut 81 82 selulusnya. Kemudian sarjana di Staisa Jakarta Utara tahun 2004 lulus 2007. Kemudian pengalaman organisasi beliau pemuda Persis tahun 83 sampai 86. Kemudian di Persis hari ini beliau sebagai ketua pimpinan cabang Persis Matraman Jakarta Timur. Beliau juga sempat jadi penasehat ya di PW Persis, juga pernah masuk di PW Persis DKI Jakarta. Moto hidup hayatuna kulluha ibadah, dan juga beliau salah satu tenaga pendidik ya sebagai pengajar di pesantren Persis 69. Alhamdulillah beliau 9 kali membimbing haji di KBIHU Johar ini. Untuk itu waktu dan kesempatan dipersilakan. Alhamdulillah al-wahidis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ta'ala rasul fadlu wa ma yahkum anhu bantah. Yang saya hormati para pengurus pimpinan Haji Johar Persis Jakarta, yang saya cintai dan yang saya banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu, para calon tamu Allah. Saya yakin bahwa ibu jauh lebih gembira daripada saya hari ini, tapi ibu akan menjadi tamunya Allah. Siapa yang tidak bangga bu menjadi tamu Allah? Ya, tidak semua orang berkesempatan untuk menjadi tamu Allah. Bukan karena faktor ekonomi, bukan. Banyak orang-orang yang secara ekonomi, secara finansial lebih dari cukup, tapi tidak ada kesempatan untuk datang ke sana. Menjadi tamu Allah luar biasa. Saya mau tanya sama ibu hari ini, ibu berada di sini senang nggak bu sekarang? Apa yang membuat ibu senang? Dilayani ya bu, dilayani kan? Paling nggak ibu dilayani di sini, dilayani oleh Ustaz Arfi. Ibu dilayani kan? Disediakan
minuman. Nanti sebentar lagi disiapkan makanan, disambut dengan baik. Di depan ada keamanan, di sini ya disediakan minuman. Sebentar lagi nanti makan, biar dilayani. Ini jadi tamu Ustaz Arabi. Nanti ibu jadi tamu Allah kira-kira gimana, Bu? Masya Allah. Ini yang membuat saya merinding, Bu. Ketika tahun 1993 pertama kali saya haji, waktu itu saya berusia 29 tahun. Begitu turun di Jeddah, disambut oleh para petugas haji, ahlan wa sahlan ya tuyubar rahman. Nangis saya. Jadi kita disambut, wahai selamat datang para tetamu Allah. Benar itu, tamu Allah. Tamu Allah, berarti saya istimewa ya. Ternyata betul, dilayani semua, dilayani. Tidur saja, tidur di Muzdalifah, ya, hanya beralaskan selembar tikar di atas pasir, beratapkan langit, ya, berlampukan bintang-bintang, berdindingkan gunung-gunung, dan nikmatnya itu tidak ada yang mengganggu, nyamuk aja nggak ada yang datang. Ibu di sana jangan sampai disentil oleh Allah. Tamu Allah, Bu, nurut aja. Apa kata Allah? Samina, insya Allah mabrur, Bu. Yakin saya, mabrur. Gak usah komplain-komplain, ikuti aja. Jadilah tamu yang baik, insya Allah. Allah bangga, Allah cinta, Allah hormat. Apa yang kita inginkan, insya Allah akan tercapai. Untuk menyampaikan materi terkait dengan masalah ibadah, wabil khusus Tokharoh. Tokharoh itu Ibu ada 4 ya. 1 wudu, 2 tayamum, 3 mandi, 4 istinja atau istijmar. Jadi Tokharoh itu apa, Bu? Suci ya, suci. Ada satu kisah ya, bahwa seseorang masuk Islam, ini orang non-muslim, dia aktivis gereja. Dia masuk Islam karena melihat pakaian umat Islam bersih. Ketika ditanya, kok bisa bersih? Karena Tokharoh gitu. Nah ini Tokharoh dalam Islam itu sangat diperhatikan. Ada wudhu, ada tayamum, ada mandi, ada istinja, dan ini semuanya akan ibu lakukan nih. Akan ibu lakukan nih, semuanya nih. Dalam perjalanan ibadat haji, akan ibu lakukan ini semua. Wudhu ini Ibu sudah sama-sama mafhum bahwa wudhu atau Tokharoh yang dimaksud wudhu termasuk salah satu dari syarat sahnya sholat. Dari beberapa keterangan yang saya dapat simpulkan, syarat sahnya sholat itu yang pertama adalah Tokharoh, suci, yaitu berwudu. Yang kedua, ini syaratnya sholat, syarat sahnya sholat. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, menghadap kiblat. Yang keempat, masuk waktu sholat. Dan yang kelima, suci dari najis atau dari hadas dan najis. Ini syarat sahnya sholat. Sekali lagi, 1 apa, Bu? Wudu. 2 menutup aurat. 3 menghadap kiblat. 4 masuk waktu sholat. Dan kelima, suci dari hadas dan najis. Itu syarat sahnya sholat. Jadi wudhu termasuk salah satu syarat sahnya sholat. Pertama, kita pahami ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wahai orang yang beriman, apabila kamu akan mendirikan sholat, faghsilu, maka cucilah wujuhakum, wajah
Nah, ini wudhu. Wa aidiyakum, dan dua tanganmu. Ilal marafiq, sampai dengan sikut. Wamsahu birusikum, usap kepalamu. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah dua kaki sampai dengan mata kaki. Nah, ibu yang berbahagia, kalau kita lihat di ayat ini, anggota wudhu itu cuma 4 di sini. Pertama, wajah. Yang kedua, dua tangan sampai sikut. Yang ketiga, kepala. Yang keempat, dua kaki sampai dengan mata kaki. Ini anggota wudhu yang ada di dalam Al-Quran. Yang kata para ulama, inilah anggota wudhu yang wajib. Adapun di dalam prakteknya, Rasul tidak hanya ini, gitu, tapi ada yang lain. Ini wudhu Nabi. Anggota wudhu, dua telapak tangan, mulut dan hidung, muka atau wajah, dua tangan sampai dengan sikut, kepala dan telinga, kaki sampai mata kaki. Di waktu nanti di saat kita berwudu, maka kita harus berusaha ya. Dengan wudu nanti ini, dengan wudu dosa-dosa ibu bisa berguguran, derajat ibu bisa ditinggikan. Ustadz Abni pernah menyampaikan hadis riwayat Muslim. Ada 3 amalan yang Allahul khotoya wa yarfa'u bihi darajat. Ada 3 amalan yang dengan amalan tersebut Allah akan menghapuskan al-khotoya, kesalahan-kesalahan, wa yarfa'u bihi darajat, dan dengannya Allah akan meninggikan derajat. Satu dari yang 3 itu adalah isbagul wudu fi makari, menyempurnakan wudu sekalipun di musim yang dingin. Kalau di Jakarta nggak ada istilah musim dingin ya, biasa-biasa aja. Tapi nanti nih di Mekah lagi dingin, lagi panas nih. Menyempurnakan wudu sekalipun di musim dingin itu bisa merontokkan dosa-dosa dan mengangkat derajat. Karena itu di saat ibu melakukan wudu nanti ini harus betul-betul sempurna. Bagaimana wudu yang sempurna? Kan gitu. Wudu yang sempurna adalah wudu sebagaimana yang dilakukan Rasul, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada ibadah yang lebih sempurna daripada ibadah Rasul. Jadi kalau Allah mengatakan di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwa Rasul adalah uswah yang bagi umatnya, pertama di dalam masalah akidah, yang kedua di dalam masalah ibadah, ketiga dalam masalah muamalah. Tidak ada akidah yang lebih lurus daripada akidah Rasulullah. Tidak ada ibadah yang lebih sahih daripada ibadahnya Rasulullah. Tidak ada muamalah yang lebih baik dan terpuji daripada muamalahnya Rasulullah SAW. Ya, jadi ketika saya ditanya, wudu yang sempurna itu yang bagaimana? Wudu sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul dan diajarkan beliau kepada umatnya. Kita lihat di sini. Ini kaifiat wudu, cara wudu. Utsman radhiyallahu an meminta air wudu. Jadi begini ceritanya dulu. Ini hadis dari Humran, ini saya potong. Humran ini salah seorang sahabat Rasul yang menjadi salah seorang dari pelayan Utsman. Jadi Humran seorang sahabat Rasul dan juga menjadi pelayan Utsman. Rupanya ketika Nabi, atau seringkali ya, Humran itu tidak sempat ngaji kepada Rasul. Seringkali tidak hadir di majelis Rasul. Makanya dia bertanya kepada majikannya, yaitu Utsman. Di antaranya minta kepada Utsman untuk diajarkan bagaimana
wudhunya Rasul. Gitu loh. Jadi di sini kelihatan ya Bu, kedekatan antara atasan dengan bawahan. Luar biasa. Nggak ada jarak di sini. Nah, Umar minta kepada Utsman, majikannya, tuannya, ajarkan kepadaku bagaimana Rasul berwudu. Maka Utsman meminta air kepada Umar. Kalau begitu, bawakan 1 ember air. Jadi bukan hanya omongan, tapi langsung dipraktekkan. Apa yang dilakukan oleh Utsman? Lalu Utsman mencuci 2 telapak tangannya 3 kali. Saya tanya dulu sama ibu, mana telapak tangan Bu? Saya belajar sama Ustaz Aab. Yang dimaksud dengan telapak tangan, batasnya dari sini ke sini Bu. Ini telapak tangan. Nih, itu. Jadi kalau ada ayat maupun hadis yang mengatakan bahwa tubuh wanita seluruhnya adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan gitu. Jadi yang pertama ini Utsman praktek nih. Pertama Utsman mencuci 2 telapak tangan 3 kali. Kemudian berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung dan menghembuskannya. Di situ tidak disebutkan jumlahnya. 1, 2, 3, ya, berkumur dan menghirup air ke hidung sampai terasa di sini. Fastahidu bil istinsak. Bersungguh-sungguhlah kamu menghirup air ketika berwudu hingga terasa di sini. Illa so'in, kecuali jika kamu sedang saum. Bagaimana dalam hadis itu? Ternyata ibu beda dengan yang saya praktekkan dulu waktu kecil. Jadi menurut Nabi, ya, bahwa berkumur dan menghirup air itu dengan 1 telapak tangan. Caranya gini Bu, ini katakan di keran Bu ya. Nih, tuh. Begini ambilnya. Telapak tangan kiri di bawah, telapak tangan kanan di atas. Ini nempel di sini. Keluar tangan kiri, dikeluarkannya dengan tangan kiri. Rasa di sini. Jadi bukan begini. Kalau saya dulu termasuk usada begini Bu. Nggak ada, Nabi nggak contohin begitu. Alhamdulillah nih. Tahu ya, kalau ikut Haji Johar, tuh. Jadi tangan kanannya di atas, tangan kiri di bawah, tuh, tempel ke sini. Kemudian Utsman mencuci mukanya 3 kali. Dijelaskan dalam hadis lain itu adalah, jadi ambil air dengan 2 telapak tangan, lalu ditumpahkan di dahi. Jadi jangan wudhu seperti orang Samarang. Orang Samarang itu orang Samarang. Gitu Bu, ya. Digosok. Ya. Bagi yang berjenggot lebat harus gini-gini. Iya. Yukhallilu namanya. Diselat-selat. Kalau gitu wajah yang mana ya? Wajah ini. Kemudian ia mencuci tangannya yang kanan sampai sikut 3 kali. Kemudian mencuci yang kiri seperti yang kanan. Jadi masing-masing 3 kali. 3 kali dulu yang kanan, baru yang kiri 3. Ingat Bu, sampai dengan sikut. Ilal marofiki, sampai dengan sikut. Bukan dari sikut. Bukan dari sikut, tapi sampai masih ibu masih ada yang duduk gini nih. Nah, gitu ya. Ini sampai dengan sikut.
Sikutnya harus nih caranya Bu. Tuh, nih. Nih step ini digosok gini. Yang kanan 3 kali, baru yang kiri 3 sampai dengan sikut. Jadi jangan nih kanan kiri kanan kiri. Lalu lanjut Bu. Nih. Kemudian Utsman mengusap kepalanya. Ingat, mengusap kepalanya. Tidak disebut bilangannya. Di Quran tidak disebutkan mengusap kepala. Di hadis ini tidak disebutkan bilangannya, mengusap kepala. Sekali lagi, mengusap kepala, bukan mencuci kepala. Beda nggak Bu, mengusap dengan mencuci? Beda. Kalau mengusap tidak perlu air. Tapi kalau mencuci mesti ada air. Nah, sekarang yang diusap itu kepala atau rambut? Kepala, bukan rambut. Kalau berbicara usap rambut, berarti yang mengusap hanya yang punya rambut. Sementara yang gundul tidak. Jadi yang diusap ke ibu-ibu suka ngomong nih ibu-ibu. Ya katanya, bagi ustadz sih gampang katanya. Bagi laki-laki gampang. Kan gitu. Ya, tapi bagi ibu-ibu kan rambutnya panjang. Sekali lagi, yang diusap kepala atau rambut? Bukan mengusap rambut. Kalaupun rambutnya segini, nggak usah begini Bu. Nggak usah. Sanggulkan dulu. Nah, lihat di sini. Hadis Abu Dawud dari Ali radhiyallahu an. Wa masaha bi ra'sihi wahidah. Dan Nabi mengusap kepala 1 kali. Kedua, wa masaha Rasulullah SAW bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara. Dan Rasulullah mengusap kepalanya, yaitu ia menjalankan 2 tangannya ke belakang atau ke tengkuk dan ia mengembalikannya. Ini begitu jelas Bu, kaifiatnya. Ketiga, summa masa bi ra'sihi wa adkhala isba'ahi sabahataini fi udunaihi wa masa bi hamai dhahira udunaihi. Kemudian Nabi mengusap kepalanya dan ia memasukkan 2 jari telunjuknya pada 2 telinganya. Dan ia mengusap 2 telinga di sebelah luar dengan 2 ibu jarinya. Jadi begini Bu, sekali lagi, mengusap atau mencuci? Yang diusap apa? Usap ya, mengusap. Kata Quran, kata hadis. Mengusap atau meraba? Mengusap atau meraba? Mengusap. Mengusap atau mencolek? Mengusap atau menepuk? Boleh. Nyolek Bu, nyolek. Nyolek. Meraba. Raba. Menepok. Kata Quran apa tadi? Mengusap. Lalu bagaimana? Itu prakteknya luar biasa. Nabi mulai dari sini. Nih. Tangan. Ya. Air cuma nempel di sini aja. Celupin. Tempel di sini. Tarik. Ya. Dari dahi. Tarik ke belakang. Summa dahaba bihima. Ditarik. 2 tangan itu ila kopahu. Sampai tangan. Summa rodahuma tuh tadi. Nah, lalu telunjuk masuk tuh. Lep. Telunjuk masuk ke dalam ibu jari di luar. Mashatan wahidatan. Enggak ada tepok-tepok tengkuk, enggak ada. Enggak ada. Tuh, sekali lagi Bu nih. Nih. Di sini Bu, tarik. Oh. Kembalikan. Nih. Mashatan wahidatan. Wa masaha bi ra'sihi wahidatan. Di Quran nggak disebutkan jumlahnya. Ya, di hadis ini Nabi mengusap kepala 1
kali. Ustadz Ab dulu, ketika Ustadz Ab masuk pesantren pertama di kelas pertama tajwidnya, di sini saya tidak sampaikan hadisnya. Wa masaha birosi wa udaini mashatan wahidatan. Rasulullah mengusap kepala dan telinga satu kali usapan. Jadi satu kali, bukan 2 kali, bukan 3 kali. Sekali lagi. Untuk laki dengan ibu sama, Bu, mengusapnya? Sama. Ya. Sekali lagi, Bu, tuh. Tarik. Nah. Satu kali. Tapi ibu rambutnya panjang, sanggulin dulu. Itu satu gerakan. Kalau saya wudhu dulu gini, Bu, sebelum masuk pesantren, sebelum belajar. Begini nih, Bu, wudhunya nih. Begitu masuk pesantren, keterangan ternyata begini. Ibu kan tadi sempurna wudhu nih, Bu, ya? Gugur dosanya, diangkat derajat. Kemudian ia mengusap kepalanya tadi, Utsman itu. Kemudian ia mencuci kakinya, yang kanan sampai mata kaki 3 kali, kemudian yang kiri seperti yang kanan. Mata kaki mana, Bu? Ingat, 3 kali. Jadi bukan begini. Bingung deh. Bingung deh. Ikutin. Jalan. Tuh. Ini selesai. Katakan ibu pakai gayung ya? Gayung dia bisa pakai gayung. Dia pakai tangan kiri. Digosok. Tangan kanan. Ambil lagi. Tangan kanan nggak abdol ya, Pak? Kan buat gayung. Kalau bisa serang, Ya bisa keran nih. Masukin dulu ibu tuh. pakai jiduk. Ibu nih, keran nih. Tapaknya tangan. Selah jari-jari Pak Ustaz. Iya, selat-selat. Tuh, jadi 3 kali kan? Selah jari. Baru yang kiri. Sampai mata Kaki. ketika seorang sahabat usai berwudu, Nabi melihat ma'adub rilam yusibhul ma. Di sini nih, ditumit, kalau kata Ustadz Ab, dikeneung nah. Ditumit, ma'adub rilam yusibhul ma. Sebesar kuku tidak terkena air, masih kering. Apa kata Nabi? Irji fa ahsinu du'akan. Balik lagi kan. Perbaguslah wudu. Boleh sampai sini? Boleh sampai sini Ustaz? Kalau boleh sampai sini, kenapa nggak sampai sini? Ada aturan. Ada aturan. Tapi kan ini kaki kotor. Cuci dulu sebelum wudu. Jelas, Bu? Tapi kan, jangan ada tapi kan. Kenapa? Ke Allah nggak boleh kenapa. Nggak boleh kenapa. Begitu. Ke Allah nggak boleh kenapa. Nggak boleh kenapa. Benar, Bu. Nggak boleh kenapa. Udah aturan dari Allah begitu. Coba, Bu, Nabi Ibrahim disuruh apa sama Allah? Sebelum menyembelih anaknya. Begini, kenapa harus disembelih gitu nggak? Walaupun tidak masuk. Tuh, Bu. Orang beriman tuh begitu ke Quran. Sami'na wa ata'na. Jelas, Bu? Jelas. Kata usap kepala, usap jangan dicolek. Gitu. Kemudian ia berkata, siapa di sini ya? Utsman. Utsman berkata kepada Humran, saya pernah melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wudu saya ini. Itulah cara wudu, saya praktekkan. Silakan kulihat. Adakah bacaan dalam wudu? Sebelum atau sudah? Ada. Bacaan sebelum wudu. La sholata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkurismallah alaih.
Yang 6 tadi sudah dilaksanakan oleh ibu. Ya. Tapi belum sempurna. Tidak ada sholat bagi yang tidak berwudu. Makanya wajib kan wudu. Dan tidak sempurna wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Berarti diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan sesudah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertanyaannya, Bu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis Muslim dari Umar. Ini luar biasa, Bu. Jaminan dari Nabi. Illa putihat lahu, melainkan akan dibukakan untuknya abwabus sama as-samanya. Abwabul jannah as-samanya. Dibukakan pintu surga yang 8 yang ia bisa masuk dari pintu mana saja. Diawali dengan ucapan basmalah, diakhiri dengan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Pertanyaannya, boleh nggak ditambah? Boleh, kata ibu. Kalau kata Nabi, kembali lagi. Apa Nabi belum sempurna? Gitu Bu ya? Kan suka ada yang dibaca, ditambah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Itu indah artinya. Coba Ustaz artikan. Allahumma ij'alni, Ya Allah, jadikan aku minat tawabina dari golongan orang-orang yang taubat. waj'alni minal mutatahhirin. Jadikan aku dari golongan orang-orang yang Suci. Bersih, bagus apa ya? Bagus gak? Tapi sesuatu yang bagus akan tetap bagus jika ditempatkan pada tempatnya. Ini bukan tempatnya. Ya. Dan itu tambahan itu betul doa, tapi dimasukkan ke situ itu tambahan ulama, bukan Nabi. Bu, coba ibu perhatikan Bu, hei, ini pantasnya piring pisin di atas di bawah. Di bawah begini. Kalau di gini mah nggak pantas Bu. Sok ibu nyuguhan katamu kieu naon eta? Peci itu harganya 150.000. Di mana pantasnya Bu? Di kepala. Bukan di kaki. Sekarang sepatu Bu, harganya 300.000. Di mana pantasnya? Jangan pakai pikiran kita Bu. Iya, gitu Bu. Kata Nabi lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Udah sampai situ. Ya, kita praktekkan Bu. Sekali. Tadi pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tiga kali ya. Baru berkumur Bu. Yang kedua. Dilepas tuh yang kiri. Tiga. Empat. Kemudian yang kiri seperti yang kanan. 5. Tuh air Bu ya. Nih. Satu kali. Baru yang kanan sampai dengan mata kaki 3 kali. Yang kiri seperti yang baru. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syari wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Cukup Bu? Siapa yang tidak merasa cukup? Ayo. Protes sama Nabi.
Ketika Nabi Haji Wada, turun ayat. Ustaz Dab surah apa? Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Dari situ dapat dipahami bahwa ajaran yang diajarkan oleh Nabi telah sempurna. Kalau ibu merasa kurang, Masya Allah, ya ditambah aja deh. Kan kalau lebih banyak lebih baik. Benar gak Bu? Apa yang lebih banyak lebih baik? Coba, baiknya sholat maghrib berapa rakaat? Boleh nggak 13? Enggak, Bu. Ibu misalnya ada di mana nih? Di tempat keramaian orang, harus berwudu, sementara tempatnya kan terbuka. Ada laki, ada pertama usahakan dulu. Ada nggak khusus tempat perempuan? Oh ya, kalau memang ada khusus tempat perempuan, ya di tempat perempuan. Tidak campur antara laki dengan perempuan. Sekarang ini tempatnya umum, segitu-gitunya tempatnya. Ya kan gitu. Ketika itu ketika Nabi melepas tentara perang, ya, untuk berangkat ke medan perang, Nabi berpesan apa? Jadi nanti kalau kalian berwudu di sana, pertama apa kata Nabi? Usaplah alal imamah. Tidak perlu dibuka itu kerudung, tidak perlu dibuka itu sorban, tapi usap bagian atasnya saja. Begitu juga sepatu tidak usah dibuka, usap saja bagian atasnya. Jadi kalau kita kembali kepada hadis itu, dalam kondisi seperti itu, ibu diusap aja sini. Tapi ada riwayat begini dulu, Bu. Nah, jadi ini katakan kerudung ya, Bu. Ada begini pendapat. Dikerok dulu ininya, begitu baru. Begitu. Jadi di luar kerudung dalam kondisi seperti itu. Yaitu mengacu kepada hadis Nabi, ketika Nabi melepas tentara perangnya, kamu ketika berwudu jangan dibuka itu sorban. Cukup diusap bagian atasnya saja. Begitu juga sepatu, usap bagian atasnya saja. Begitu ya. Jelas, Bu? Yuk. Ah ya, tangan. Dalam kondisi seperti itu tuh tidak perlu. Luar aja gini. Ya. Hanya mungkin tadi basah. Iya. Dan kalau lagi ibu safar nih. Kalau bagi safar, ya, dalam perjalanan, ibu tidak perlu harus wudu. Karena diperbolehkannya tayamum, sehingga terjaga gitu. Nanti saya sampaikan. Ya. Ibu pernah ke sini? Itu di mana, Bu? Di Madinah, di depannya ini. Nah, sekarang tayamum. Tayamum itu badlul wudu. Artinya pengganti daripada wudu. Ya, yang jadi rujukan dalil tentang tayamum Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 43. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum marḍā 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Inilah ayat yang menjadi dalil bolehnya tayamum. Ibu jangan salah, Bapak jangan salah. Ini ayat yang menjadi dalil bolehnya tayamum. Bukan harusnya tayamum. Bukan wajibnya tayamum. Bolehnya tayamum. Nah, dari ayat ini dapat dipahami, Ibu. Pertama, ya, ini anggota tayamum. Ini dijelaskan dalam hadis. Jadi anggota tayamum itu adalah wujuhakum wa aidikum. Ini anggota tayamum, yaitu wajah dan dua tangan. Ini anggota tayamum, wajah dan dua tangan atau tangan. Kaifiat tayamum, cara bertayamum. Hadis Ammar bin Yasir, hadis Bukhari Muslim dari Ammar bin Yasir. Nabi SAW mengutus saya, kata Ammar bin Yasir. Nabi SAW mengutus saya untuk satu keperluan. Maka saya berjunub, berhadas besar di perjalanan itu. Tetapi saya tidak mendapatkan air untuk mandi. Karena kan kalau junub wajib mandi. Tapi cari air tidak ada. Jangankan untuk mandi.
di padang pasir yang tandus yang kering. Untuk minum pun sulit. Lalu saya berguling-guling di atas tanah. Sebagaimana berguling-gulingnya binatang. Karena kalau hadas besar kan harus mandi kuyup. Ini air tidak ada. Akhirnya dia tayamum kuyup lah gitu. Berguling-guling di atas pasir. Ibu jangan dibayangkan bagaimana. Pokoknya berguling-guling di atas pasir. Kama tamara gudabah. Sebagaimana berguling-gulingnya binatang. Kemudian ia datang kepada Nabi SAW. Selesai dari tugasnya, ia pun kembali dan datang kepada Nabi menerangkan kejadiannya. Di perjalanan Rasul aku berjunub, cari air tidak mendapatinya. Maka aku berguling-guling di atas pasir. Maka sabdanya nih, kata Nabi nih, hanya cukup bagimu bahwa kamu berbuat dengan dua tanganmu begini. Kemudian ia menepukkan dua tangannya ke bumi 1 kali, lalu ia mengusap tangan kirinya atas tangan kanannya dan di belakang 2 telapak tangannya dan mukanya. Jadi Nabi ngeuleuh-uleuh, tahu ngeuleuh-uleuh teh naon? Nah, nepi ka kitu-kitu, sampai berguling-guling di atas. Nggak usah begitu, cukup nih bagi Bu. Maaf ya Bu, bersihkan dulu tuh parjinya. Setelah itu tepukkan 2 telapak tangan tuh. Ya, 2 telapak tangan kamu ke bumi. Tepukkan 2 telapak tangan kamu ke bumi 1 kali. Terus tuh, usapkan telapak tangan kiri ke telapak tangan kanan. Nih. Lalu telapak tangan ke telapak tangan kiri. Kemudian muka. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dari Ammar bin Yasir. Inilah tayamum. Ini caranya Bu. Menepukkan kedua telapak tangan ke bumi, debu, tanah, pasir, dinding 1 kali tepukan. 2. Mengusap kedua telapak tangan dan muka atau mengusap muka dan kedua telapak tangan. Cara kedua, menepukkan kedua telapak tangan ke bumi, debu, tanah, pasir, dinding 1 kali tepukan. Meniup debu atau pasir lalu mengusap muka dan kedua telapak tangan. Jadi kalau ini yang pertama Bu, ini hadis Bukhari Muslim. Kalau ini hadis Bukhari. Jadi begini, yang pertama Bu, pertama nih, ya. Bukhari Muslim. Kedua, boleh begini Bu nih. Hadis Bukhari. Terserah Ibu mau mana. Boleh nggak 2 kali tepukan? 2 kali tepukan, 1 kali tepukan untuk 2 telapak tangan, 1 kali tepukan untuk muka. Boleh nggak Bu? Boleh nggak? Nabi udah begitu, ini Nabi tuh. Langsung mengajarkan siapa? Ammar bin Yasir. Ya, ada hadis dhaif, ada hadis dhaif. Begini hadis dhaif, Bu. Ini yang banyak di masyarakat. Nih, 2 kali tepukan, dorbatani. 2 kali tepukan. 1 tepukan untuk wajah, 1 kali tepukan untuk 2 tangan sampai dengan 2 sikut. Sampai dengan sikut. Nih. Ada hadisnya, tapi itu dhaif. Ini hadis setruk nih betul. Hadis setruk ya Bu, ini hadis setruk nih. Ini hadisnya setruk, dhaif. Jadi yang sahih, nah. Atau dengan apa Bu tadi? Dengan debu. Di situ ada kata-kata turab. Tapi saya mengartikan turab di sini debu, tanah, pasir, dinding. Jadi kata Ustadz Aab, ya, turab atau so'idan taibah. Jadi saya baca di dalam tafsirnya itu, jadi yang namanya turab, ya, atau so'idan taibah adalah debu yang biasa terapung.
Karena kayak saya kira di mana-mana debu mah itu ada. Ya. Tapi tidak harus ibu bawa debu. Atau nanti berangkat bawa tepung ke pesawat nanti atau bedak gitu, di bedak. Itu hanya formalitas, Bu. Ternyata kalau muka dulu ditiup kan, disitulah ketaatan. Jadi tepat ketika diartikan bahwa ibadah itu adalah taat. Ibadah itu taat. Usadaab dapat pahalanya karena sholat. Karena sholat. Ya, karena sholat dapat pahala. Istrinya usadaab dapat pahalanya karena tidak sholat. Bisa dipahami, Bu? Sekali lagi. Usadaab dapat pahalanya karena sholat. Tapi istrinya usadaab dapat pahalanya karena tidak sholat. Kenapa? Sedang head. Istri usadaab dapat pahalanya karena tidak sholat. Coba kalau lagi head sholat. Tuh, jadi ibadat itu artinya taat. Sekalipun tidak mengerjakan karena taat, itulah ibadah. Itu. Usadaab sholat Jumat dapat pahala. Istrinya tidak Jumat dapat pahala. Gitu, Bu. Jadi karena taatnya, Bu. Jelas ya, Bu? Jadi Bu boleh nggak 2 kali tepukan? Nabi begitu, Bu, ya. Debu itu ada di mana-mana. Coba Ibu. Ke bumi. Iya, makanya tadi di pesawat mah bumi. Saya jujur aja, Ibu. Yang namanya sujud kudu ke bumi. Sujud itu kudu ke bumi. Pertanyaan saya, Ibu selama ini sholat pernah nggak sujud di bumi? Sujud di bumi. Nggak pernah. Ya sujud di lantai. Ibu ya? Pernah nggak Ibu sujud di bumi? Kita kan di bumi. Kalau di atas? Bumi. Berarti kalau Ibu mengartikan bumi begitu, berarti di mana-mana juga bumi kalau gitu. Makanya di situ turab itu artinya debu, Bu. Ya. Jadi dalam tafsir. Jadi di sini ada debu kira-kira nggak, Bu? Di situ. Di sini? Makanya Ibu nanti begini. Ya, Bu ya nih. Bismillah. Gitu. Debu mah di mana-mana ada, Bu. Ada debu mah di mana-mana. Iya. Kita yakini ada. Yakin nggak yakin emang ada. Ada debu, Bu. Ibu, Bu, maaf ya. Di rumah Ibu nih, ruang AC, Bu. Ruang AC. Tempat tidur sudah di itu tuh. Pakai nyerek, pakai lidi. Ada nggak debu tuh? Nggak ada, Bu. Hanya nggak kelihatan. Karena kecil. Pasti ada debu. Jadi debu itu tidak pernah tidak ada. Ada. Mesti ada, Bu. Di mana-mana juga. Lihat ini ayat. Nih tuh. Surah An-Nisa ayat 63. Jadi dari ayat ini, Bu, dapat disimpulkan bolehnya tayamum. Ingat, bolehnya tayamum karena 3 hal. Menurut ayat, 1, tidak mendapatkan air. 2, karena sakit. Sakit yang tidak boleh terkena air, ya, atau tidak bisa menggunakan air. Tidak apa-apa terkena air, tapi tidak bisa menggunakan, karena alat-alat medis misalnya kan nempel ya. Bisa tidak apa-apa terkena air, tapi tidak bisa menggunakan. Yang ketiga, karena safar. Jadi inilah yang diperbolehkan tayamum. 1, karena apa tadi? Tidak ada air. 2, sakit. 3, karena safar. Di pesawat ada air, tapi kan kita safar. Oh ya, kalaupun ada air terbatas. Kalau semua yang ada di pesawat wudu, Bu, gawat, Bu. Pesawat gawat, Bu. Bener, Bu. Jadi sebab-sebab tayamum karena sakit, dalam keadaan safar selama perjalanan, karena tidak mendapatkan air. Inilah sebab diperbolehkannya tayamum. Sekali lagi, bukan diwajibkan tayamum, diperbolehkannya Ibu nanti kan safar di Mekah. Ibu boleh wudhu? Boleh wudhu? Boleh. Bahkan saya menganjurin wudhu Bapak Ibu. Saya begitu, Bu. Iya, seger, Bu, pakai wudhu. Tapi boleh tayamum. Selama di Mekah Ibu boleh tayamum? Boleh wudhu? Boleh mandi?
Boleh. Yang tidak boleh apa? Tidak wudhu, tidak tayamum, tidak mandi. Itu nggak boleh. Terakhir ibu nih, Ustaz Ab sudah ngasih kode nih. Mandi. Nanti ibu mesti mandi. Maaf ibu, ibu pernah mandi? Saya bukan bercanda bu. Ini yang dimaksud mandi di sini. Ibu pernah mandi nggak? Masa ibu sudah punya cucu nggak mandi? Bu ya, ini kaifiat mandi bu. Maaf, karena sesudah haid, habis nifas, sesudah hubungan suami istri, maka wajib nih kaifiatnya, caranya. Pertama, mencuci kedua telapak tangan. Yang kedua, mencuci kemaluan. Ketiga, berwudu yang tadi. Wudu. Keempat, meremas-remas pangkar rambut 3 kali. Nih, celupkan tangan tuh 3 kali. Kelima, menyiram kepala 3 kali. Keenam, meratakan air ke seluruh tubuh. Ketujuh, mencuci kaki. Tidak disebutkan sampai mana. Mencuci kaki. Yang kedelapan, terserah bapak dan ibu. Mau sampoan atau mau rinsoan, monggo. Pokoknya inilah cara mandi. Sebab-sebab wajib mandi. Pertama, karena hubungan kelamin. Kedua, haid, menstruasi. Ketiga, keluar mani, baik dalam keadaan sadar ataupun karena mimpi. Wajib mandi. Keempat, nipas, melahirkan. Yang kelima, hendak melaksanakan sholat Jumat. Wajib mandi. Dan yang keenam, hendak ihram, umroh maupun haji. Nah ini. Jadi ibu nanti sebelum berangkat dari rumah menuju sini bu. Menuju sini. Dari sini ibu baru dibawa ke pondok gede. Meninggalkan keluarga. Setelah itu ibu dibawa ke pondok gede dengan bapak. Keluarga ibu pulang. Baru bermalam semalam diberangkatkan ke mana? Ke Soekarno-Hatta. Lalu berangkat terbang. Nah ibu, sebelum ibu berangkat ke sini, ibu mandi dulu. Mandinya tadi bu. Ya. Niatkan dalam hati mandi untuk umroh. Kan umroh dulu ibu. Niatkan mandi untuk Kalau mandi untuk haji kapan? Nanti. Di mana? Di mana? Di Mekah. Tanggal 8 Zulhijjah. Jadi ibu nanti sebelum berangkat mandi. Ya. Inilah sekali lagi sebab-sebab wajib mandi ada 6. Hubungan kelamin, haid atau menstruasi, keluar mani, baik dalam keadaan sadar ataupun mimpi. Kemudian nipas atau melahirkan, hendak melaksanakan sholat Jumat, hendak ihram untuk umroh maupun haji. Mandinya sekali lagi tadi, pertama, mencuci kedua telapak tangan, mencuci kemaluan, berwudu, meremas-remas pangkar rambut 3 kali, menyiram kepala 3 kali, meratakan air ke seluruh tubuh, kemudian mencuci kaki. Toharoh yang keempat apa bu tadi bu? Yang keempat? Istinja atau istijmar. Istijmar itu bu, jimar itu dari kata, jimar itu artinya batu ya, kerikil. Jimar itu artinya batu, batu kecil. Jadi istijmar bersuci dengan 3 buah batu. Ya, tapi sekarang insya Allah bu, di Arafah sudah banyak air. Ya, di Mina air subur. Di Muzdalifah mudah-mudahan saya berdoa ibu. Ibu di Muzdalifah mudah-mudahan mendapatkan tempat yang dekat dengan toilet. Karena sekarang toilet udah banyak. Dulu tak beberapa tahun yang lalu seperti saya tadi tahun 2014 itu toilet di Muzdalifah masih dibangun. Sekarang udah banyak toilet-toilet. Mabit di Muzdalifah. Dari Arafah berangkat ke Muzdalifah. Berangkat setelah matahari terbenam. Jadi sholat maghribnya dan isya di Muzdalifah. Sholat maghribnya
Di Muzdalifah. Ibu naik bis tadi ke Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah, ya kita cari tempat. Sekali lagi, tidak ada tenda, ya Bu. Tidak ada rumah, tidak ada bangunan. Betul-betul itu hanya hamparan pasir saja. Di atas kerikil, enak kesini kayak mijitin. Bener Bu. Ibu bisa nyenyak di situ, tidur di situ. Lihat ke atas, langit, ya, kanan kiri, gunung-gunung. Insya Allah. Nangis ibu di situ. Bener saya. Begitu sampai ke sana, ibu bakal sholat maghrib dengan isya jamak qasar. Setelah itu, ibu diberikan kesempatan oleh pembimbing. Silahkan cari batu. Nah, di cari batu. Lalu setelah itu apa? Baru kita ya istirahat, terbahat. Subuh sudah bangun lagi, Bu. Nah, ini si Engkong punya pengalaman. Kan nggak ada toilet tadi, Bu, WC. Kalaupun ada, mungkin dari sini ke mana? 3 kilo ke sana, 2 kilo. Ya, belum sampai udah keluar duluan, Bu ya. Makanya si Engkong diarahkan sama saya. Tuh, Kong, tuh bis banyak tuh. Ini bukit, Bu, gunung-gunung. Bis di sini berbaris. Kong mau pipis ke sana aja. Si Engkong ke sana betul. Di sini aja tak. Itu Engkong. Kata saya, apa? Kalau nggak ada air, ya pakai batu. Ambil 3 buah batu. Colek, lempar, colek, lempar, colek, lempar, udah. Itu namanya istijmar. Nabi pernah, Ibu, melakukan hal itu. Menyuruh kepada sahabat, ambilkan 3 buah batu. Ternyata sahabat itu hanya memberikan 2 batu dan 1 lagi rawas. 2 buah batu yang kecil dan 1 rawas. Apa rawas? Rawas apa? Tai unta yang kering. Rupanya adanya itu diambil aja. Oleh Nabi diambil 2 batu dan membiarkan rawas. Cari lagi 1, kata Nabi. Lalu dicarikan lagi 1 batu. Nah, dengan itu jadilah dia suci. Sekarang mah gampang. Tidak perlu batu, Ibu. Ibu ya? Ibu jangan nahan pipis punten. Bapak jangan nahan pipis di Muzdalifah. Jangan. Sekalipun udah minggir saja. Boleh kalau ada air, Mak. Apalagi Bu ya? Tidak ada bawa tisu. Sekarang mah tisu basah udah ada, tisu kering juga banyak. Ya, itulah termasuk istijmar. Baik, ada waktu untuk bertanya Ibu yang tadi melengkapi. Silakan kalau ada yang masih ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz langsung tanya untuk yang kafiat mandi tadi. Yang pertama kan mencuci kedua telapak tangan, kedua mencuci kemaluan, ketiga berwudu. Berwudu di sini sempurna seperti yang tadi Ustaz contohkan sampai mencuci kaki hingga mata kaki, baru kita meremas pakai rambut atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekali lagi Bu, kaifiat mandi. Artinya cara mandi yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dipraktekkan beliau. Ini langsung Ibu, yang cerita ini bukan Nabi, tapi istri Nabi yang tercinta. Siapa Bu? Aisyah. Ya, Aisyah. Pertama Nabi mencuci kedua telapak tangan. Tidak dipertanyakan ya. Kedua mencuci kemaluan. Kalau kata emak saya, omeh, cebok. Kemudian yang ketiga berwudu. Nah itu yang dipertanyakan. Merampas-remas pangkal rambut, menyiram dan sebagainya, tidak ini wudunya. Apa wudunya? Ada wudu lain. Wudu mah cuma 1 cara. Tidak begini. Ini wudu untuk sholat 5 waktu. Ini wudu untuk sholat Jumat. Ini wudu untuk sholat sunat. Ini wudu untuk sholat jenazah. Nggak ada, Bu. Cuma 1 cara wudu. Jadi wudu yang sempurna seperti tadi. Makanya ada sahabat yang bertanya, adakah wudu sesudah mandi? Apa jawab Nabi? Nabi bertanya lagi, adakah wudu yang lebih rata, lebih sempurna daripada mandi? Ada nggak, Bu? Ada nggak wudu yang lebih rata daripada mandi? Nggak ada. Itulah jawaban Nabi. Sekali lagi, Rasul, adakah wudu sesudah mandi?
Mandi yang ini. Maka Nabi menjawab, adakah wudhu yang lebih rata, lebih sempurna daripada mandi? Berarti ya tidak ada wudhu sesudah mandi ini, terkecuali lagi ibu andukan ada angin yang keluar. Jelas Bu? Jadi wudhunya sama ya Bu. Makasih, enggak? Assalamualaikum, mau nanya, berarti kalau misalnya mandi wudhu dari dalam mandi secara niat, apakah kita harus dua-duanya atau niatnya gimana tuh Ustaz? Niat apa? Niat mandi, terus begitu mau wudhu, Bismillah lagi niat wudhu atau gimana? Ya, makasih. Saya tanya sama ibu, ya, Bu, kenapa ibu mandi? Iya, katakan punten ya, punten katakan. Head ya Bu, punten ya, head. Kenapa mandi? Iya, kenapa bersuci? Iya, kenapa membersihkan? Karena ada seandainya syariat sholat tidak ada syariat mandi. Paham Bu? Seandainya sholat itu tidak ada mandi. Dalam haji ada sholat nggak Bu? Ada. Jadi adanya syariat mandi karena adanya syariat sholat. Seandainya sholat tidak disyariat, nggak ada mandi. Jelas. Niatkan dalam hati kalau kita akan mandi yang di dalamnya ada wudhu gitu. Ya. Jadi nggak usah 2 kali niat. Niatkan untuk mandi yang di dalamnya ada wudhu itu pasti. Jelas ya Bu? Namun masih ada sedikit keraguan kami itu dalam masalah mandi tadi. Kita udah berwudu sempurna, kemudian yang keenamnya meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, pada saat meratakan air ke seluruh tubuh ini, kita menyentuh kemaluan. Saya udah terka Bu, dari terka di sini, udah ada di sini. Apakah kita untuk kembali, karena kalau masalah ya menyentuh kemaluan itu masuk membatalkan. Terima kasih. Misalnya kita kan dalam masjid itu dilarang. Misalnya kita tuh angin gitu. Kita tayamun aja atau ngambil air itu untuk ini gimana? Terima kasih. Berarti ada 2 pertanyaan. Cukup. Ibu tadi. Bu, kan tadi wudhu itu kan meratakan air Bu ya? Iya. Meratakan air bisa diguyur. Maaf ya Bu. Bisa digosok kan? Apalagi pakai sabun ya? Kata ibu, udah pas itu. Itunya kesentuh. Tapi ya? Pertanyaannya kan gitu Bu. Gimana nih? Apa wudhu lagi? Sekali lagi. Sekali lagi Bu. Tolong disimak. Seorang sahabat tanya kepada Nabi, adakah wudhu sesudah mandi? Ingat, adakah wudhu sesudah mandi? Apa jawaban Nabi? Adakah wudhu yang lebih rata dan sempurna daripada mandi? Kesimpulannya tidak. Pertanyaannya, sahabat mandi atau Nabi mandi, tersentuh nggak itunya Bu? Tersentuh nggak? Maksud saya itu dulu Pak. Ya, apalagi sabunan Bu. Nah, baru sekarang hadis. Begini ceritanya. Ya, seorang sahabat datang kepada Nabi, bertanya, ya, tentang menyentuh kemaluan. Baik sebelum sholat maupun di waktu sholat. Lagi sholat atul. Apakah langsung batal? Atul itunya Ibu. Aduh, batal gitu nggak? Wudhu lagi nggak? Jelas ya Bu ya? Nah, makanya Nabi mengatakan, seorang sahabat bertanya kepada Nabi, yaitu menyentuh kemaluan. Sebelum atau sesudah, sedang di waktu sholat. Apa kata Nabi? Huwa bad'atun minka. Sesungguhnya dia itu, apa dia itu? Ya itu. Sesungguhnya dia itu termasuk daging yang tumbuh. Sebagian dari anggota tubuhmu. Kalau menyentuh itu batal, maka menyentuh telinga pun batal. Kira-kira begitu. Tetapi boleh. Kalau ibu sudah menyentuh, mau wudhu aja. Boleh. Tapi bukan harus wudhu. Karena itu bagian daripada tubuh anggota. Jelas Bu?
subscribe.